Apakah Anda pernah meremehkan tape singkong karena teksturnya lembek dan aromanya khas? Hari ini, izinkan saya mengajak Anda melihatnya dengan kacamata baru. Saya, Dr. Budi Hartono, dokter dengan pengalaman 30 tahun, mendampingi banyak lansia di berbagai kota. Saya melihat satu pola berulang. Masalah pencernaan, tenaga cepat habis, tidur tidak nyenyak, kolesterol dan tekanan darah yang naik turun. Banyak yang mencari solusi mahal. Padahal seringkali jawabannya ada di meja makan kita sendiri. Tape singkong bukan sekadar camilan jadul. Ia adalah hasil fermentasi yang membuat pati berubah menjadi gula sederhana, lebih mudah dicerna. Di balik proses itu, lahir miliaran pasukan baik untuk usus. Ketika usus membaik, tubuh lebih kuat, kepala lebih ringan, mood lebih stabil. Kita tidak bicara teori rumit. Kita bicara napas yang terasa lega saat bangun pagi, perut tidak lagi begah, langkah yang terasa mantap waktu berjalan ke pasar. Dalam video ini, saya akan berbagi 7 solusi praktis berbasis tape singkong. Semuanya sederhana, jelas, bisa dimulai di rumah. Anda akan tahu kapan waktu terbaik menikmatinya, porsi yang aman, cara memilih tape yang benar, dan kombinasi cerdas dengan bahan murah meriah agar manfaatnya berlipat. Di akhir, saya akan bongkar satu rahasia khusus. Cara meracik tape singkong menjadi ramuan harian yang ramah lambung, membantu tidur lebih nyenyak, sekaligus menjaga kolesterol. Sebelum kita mulai, mohon dukung kanal Zulfa Hartati. Tekan subscribe sekarang. Jika Anda ingin hidup lebih bertenaga di usia di atas 65, tulis angka 10 di kolom komentar. Bila Anda punya pertanyaan kesehatan tertentu, tulis angka 1 lalu pertanyaannya. Saya akan membaca semua komentar. Ambil napas dalam. Siapkan catatan kecil. Kita mulai dari hal paling dasar, dan Anda bisa mempraktikkan besok pagi. Tape singkong bukan sekadar camilan manis. Ia adalah sumber probiotik alami. Saat singkong difermentasi, ragi bekerja mengubah pati menjadi gula sederhana, sekaligus melahirkan miliaran bakteri baik. Bakteri inilah yang membantu usus bekerja lebih lancar, mencegah sembelit, mengurangi kembung, dan membuat pencernaan terasa lebih ringan. Bayangkan usus Anda seperti kebun. Jika penuh gulma, tanaman sulit tumbuh. Tapi bila ada banyak tentara baik, gulma tidak punya tempat. Begitu pula dengan usus. Tape singkong mengirimkan tentara baik yang menjaga keseimbangan mikroflora. Hasilnya, daya tahan tubuh meningkat, tubuh tidak gampang sakit. Contoh nyata, Bapak Ahmad, 66 tahun, sering mengeluh susah buang air besar. Beliau mencoba obat pencahar, tapi hanya lega sebentar. Setelah saya sarankan makan 2 potong tape singkong segar 3 kali seminggu, hanya dalam 2 minggu buang airnya lancar, perut tidak lagi kembung. Bapak Ahmad bahkan berkata, rasanya lebih ringan, badan jadi enteng. Cara terbaik menikmati tape singkong adalah secukupnya. 2-3 potong ukuran sedang sudah cukup. Jangan berlebihan, karena kelebihan fermentasi bisa menambah kadar alkohol alami. Waktu terbaik memakannya adalah siang atau sore, saat perut tidak kosong. Dengan cara ini, usus mendapat manfaat maksimal tanpa membebani lambung. Jangan lupa, pilih tape segar dengan warna putih bersih, aroma manis, dan tekstur lembut. Hindari tape yang terlalu asam atau berbau menyengat. Itu tandanya fermentasi sudah berlebihan. Ingat, usus sehat itu benteng tubuh. Jika pencernaan Anda baik, seluruh tubuh ikut sehat. Kalau para bapak ibu masih mendengarkan sampai di sini, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sungguh-sungguh menjaga kesehatan ususnya. Tape singkong tidak hanya menyehatkan usus, tapi juga menjadi sumber energi instan. Saat singkong difermentasi, pati yang sulit dicerna
berubah menjadi glukosa dan fruktosa. Gula sederhana ini langsung diserap tubuh, memberi tenaga cepat tanpa membuat perut terasa berat. Banyak lansia sering merasa lemas di siang hari, padahal hanya melakukan aktivitas ringan. Kondisi ini sering membuat semangat menurun. Dengan 2 potong tape singkong segar, tubuh mendapat dorongan energi alami, mirip seperti bahan bakar roket yang langsung masuk ke aliran darah. Contohnya, Ibu Rini, 70 tahun, sering mengeluh cepat lelah setelah beres-beres rumah. Beliau terbiasa minum kopi kental untuk melawan kantuk, tapi sering membuat lambung perih. Setelah mencoba mengganti dengan 2 potong tep singkong di siang hari, beliau merasa tubuh lebih segar tanpa gangguan lambung. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat energi ini? Saat pagi atau siang, bukan malam. Jika dimakan terlalu malam, gula sederhana dalam tep bisa membuat tidur terganggu. Jadi, pilihlah jam antara sarapan hingga sore, terutama ketika tubuh butuh tambahan tenaga. Namun, kuncinya tetap pada porsi. Cukup 2-3 potong sedang, jangan berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan bisa membebani tubuh. Kombinasikan dengan segelas air putih hangat agar gula terserap lebih seimbang. Energi cepat. Badan jadi ringan. Jika Bapak Ibu setuju bahwa tenaga itu penting untuk menjalani hari dengan semangat, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mencoba mulai besok siang. Selain menyehatkan usus dan memberi tenaga, tepe singkong juga punya manfaat luar biasa untuk pikiran dan kualitas tidur. Mengapa? Karena dalam proses fermentasi, tape menghasilkan vitamin B kompleks, terutama B1, B2, dan B6. Vitamin ini sangat penting untuk sistem saraf, membantu komunikasi antar sel otak agar lebih lancar. Hasilnya, suasana hati lebih stabil, rasa cemas berkurang, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Banyak orang lanjut usia mengalami sulit tidur atau sering terbangun tengah malam. Jika kondisi ini dibiarkan, tubuh semakin lemah dan daya tahan turun. Tape singkong bisa menjadi solusi sederhana yang sering diabaikan. Contoh nyata, Pak Joko, 68 tahun, sering gelisah menjelang tidur. Beliau mengaku pikirannya terus berputar dan baru bisa tidur setelah lewat tengah malam. Setelah rutin makan 2 potong tep singkong sebagai camilan sore, 3 kali seminggu, hanya dalam 2 minggu tidurnya lebih cepat dan jarang terbangun. Pak Joko mengatakan, sekarang saya bisa tidur lelap, bangun pagi lebih segar. Cara terbaik menikmati manfaat ini adalah menjadikannya snack sore, sekitar jam 4 atau 5. Jangan makan terlalu malam, karena gula di dalam tep bisa mengganggu pola tidur. Porsi cukup 2 potong saja. Jika ingin lebih menenangkan, kombinasikan dengan segelas air hangat atau teh herbal tanpa kafein. Dengan cara ini, tep singkong bukan hanya makanan, tapi juga obat alami untuk saraf yang lelah dan pikiran yang penuh beban. Tidur nyenyak, hati pun tenang. Jika Bapak Ibu merasa tidur itu kunci kesehatan, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang mau mencoba camilan sehat ini untuk tidur lebih nyenyak malam nanti. Selain untuk pencernaan, tape singkong juga memberi manfaat besar bagi jantung dan pembuluh darah. Proses fermentasi menghasilkan senyawa antioksidan dan fenolik. Zat ini bekerja seperti penjaga pribadi yang berpatroli di dalam darah, menangkap radikal bebas yang bisa merusak dinding pembuluh darah. Jika radikal bebas dibiarkan, kolesterol jahat atau LDL mudah menempel. Pembuluh darah menjadi kaku, dan risiko hipertensi maupun serangan jantung meningkat. Dengan rutin mengonsumsi tep singkong dalam porsi tepat, kadar kolesterol bisa lebih terkontrol dan aliran darah tetap lancar. Contoh nyata, Ibu Sri, 65 tahun,
punya riwayat tekanan darah tinggi. Beliau sering merasa pusing mendadak saat bangun dari duduk. Setelah saya sarankan makan 2-3 potong tape singkong segar seminggu, ditambah jalan kaki ringan setiap pagi. Dalam 1 bulan tekanan darahnya lebih stabil. Ia berkata, saya merasa lebih tenang, tidak mudah pusing lagi. Namun, perlu diingat, tape singkong bukan obat instan. Ia bekerja sebagai pendukung. Jadi, harus tetap dikombinasikan dengan pola makan sehat, kurangi gorengan, banyak sayur, dan olahraga teratur. Waktu terbaik menikmatinya adalah siang atau sore, bukan malam. Dan jangan lebih dari 100 gram per hari. Dengan aturan ini, manfaatnya lebih terasa tanpa risiko. Kolesterol turun, jantung lebih kuat. Jika Bapak Ibu setuju bahwa jantung sehat adalah kunci umur panjang, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan jantungnya. Meskipun tape singkong penuh manfaat, tidak semua orang boleh menikmatinya. Ada kelompok yang harus sangat berhati-hati atau bahkan menghindarinya. Pertama, penderita diabetes. Tape singkong mengandung gula sederhana yang tinggi. Jika dikonsumsi, kadar gula darah bisa melonjak cepat. Bagi penderita diabetes, ini sangat berbahaya karena bisa memicu komplikasi serius. Kedua, orang dengan MAA kronis atau GERD akut. Tape yang terlalu asam bisa memperparah iritasi pada lambung. Perut terasa perih, nyeri dada, bahkan mual berkepanjangan. Jadi, bagi yang punya riwayat lambung sensitif, sebaiknya jangan coba makan tape yang sudah terlalu lama difermentasi. Ketiga, ibu hamil. Walaupun kadar alkohol di tape singkong rendah, tetap tidak ada batas aman alkohol untuk janin. Proses fermentasi juga bisa memengaruhi lambung ibu hamil yang cenderung sensitif. Karena itu, sebaiknya hindari dulu sampai masa kehamilan selesai. Keempat, anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sistem pencernaan mereka masih rapuh. Belum siap menerima makanan fermentasi yang mengandung gula dan alkohol alami, meskipun sangat sedikit. Artinya, tape singkong memang sehat, tapi tidak untuk semua orang. Jika Anda sehat, nikmati dengan porsi wajar. Jika punya kondisi khusus seperti di atas, lebih baik hindari demi keselamatan. Hati-hati, jangan asal makan tape. Kalau Bapak Ibu masih mendengarkan sampai di sini, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah mengerti peringatan penting ini dan mau membagikannya pada keluarga. Banyak orang tidak sadar bahwa cara memilih dan menyimpan tape singkong menentukan manfaat atau justru bahayanya. Tape yang baik bukan yang terlalu asam atau berbau alkohol kuat. Tape yang sehat berwarna putih bersih. Teksturnya lembut tapi tidak benyek, dan aromanya wangi manis khas singkong. Jika Anda menemukan tape yang sudah kebiruan, kehitaman, atau ditumbuhi jamur, segera buang. Itu tanda bahaya keracunan. Porsi ideal juga penting. Jangan serakah. Untuk orang sehat, cukup 100 gram per hari, kira-kira 2-4 potong sedang, dan jangan makan setiap hari. 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapat manfaat maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Waktu makan juga harus diperhatikan. Pilih siang atau sore saat perut sudah terisi. Hindari makan dalam keadaan perut kosong atau larut malam. Hal ini membantu gula alami dalam tape diserap tubuh lebih seimbang dan tidak mengganggu lambung. Penyimpanan tape juga harus benar. Simpan di wadah tertutup rapat di kulkas, habiskan dalam 2-3 hari setelah matang. Ingat, proses fermentasi tetap berjalan meskipun di kulkas. Semakin lama disimpan, semakin tinggi kadar alkoholnya, dan risiko bakteri jahat ikut tumbuh. Jika ingin lebih aman, kombinasikan tape dengan makanan berserat seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Serat membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, membuat manfaatnya lebih stabil.
tape segar, tubuh pun segar. Kalau Bapak Ibu setuju bahwa cara makan yang benar adalah kunci kesehatan, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang akan mulai memilih tape dengan bijak mulai besok. Inilah bagian yang paling ditunggu. Tepe singkong memang sudah menyehatkan, tapi jika dikombinasikan dengan bahan sederhana lain, manfaatnya bisa berlipat ganda. Rahasia ini sering dipraktikkan oleh orang tua kita dulu, tapi banyak yang sudah lupa. Pertama, tape singkong dengan pisang rebus. Pisang kaya magnesium yang baik untuk otot dan jantung. Saat dipadukan dengan tape, energi instan dari gula sederhana menjadi lebih seimbang, dan tubuh terasa bertenaga tanpa mudah lelah. Kedua, tape singkong dengan kacang hijau rebus. Kacang hijau memberi tambahan protein nabati, membantu regenerasi sel, dan menjaga massa otot pada usia lanjut. Kombinasi ini sangat cocok untuk cemilan sore yang mengenyangkan tapi tetap ringan. Ketiga, tape singkong dengan madu murni. Madu sudah dikenal sejak dulu sebagai penambah imun alami. Jika digabung dengan probiotik dalam tape, daya tahan tubuh meningkat, membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit musiman. Contoh nyata, Bapak Suryo, 69 tahun. Beliau dulu sering merasa cepat lelah dan kurang tidur nyenyak. Setelah rutin mengombinasikan tape singkong dengan pisang rebus 2 kali seminggu, beliau melaporkan tubuhnya lebih segar dan tidurnya lebih dalam. Anda bisa mencoba sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah didapat di pasar, murah, dan cara membuatnya sangat sederhana. Rahasia leluhur, sehat seumur hidup. Jika Bapak Ibu merasa kombinasi ini patut dicoba, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang akan mulai meracik ramuan sederhana ini untuk kesehatannya sendiri. Kita sudah membahas 7 rahasia kesehatan dari tape singkong. Pertama, ia adalah sumber probiotik alami untuk usus. Kedua, memberi energi cepat dan mudah diserap tubuh. Ketiga, membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan pikiran. Keempat, menjaga kolesterol dan tekanan darah agar lebih stabil. Kelima, ada peringatan penting. Tidak semua orang boleh makan, terutama penderita diabetes, maag berat, ibu hamil, dan anak kecil. Keenam, cara memilih dan menyimpan tape yang benar sangat menentukan manfaatnya. Dan ketujuh, rahasia khusus. Kombinasi dengan pisang rebus, kacang hijau, atau madu yang membuat manfaatnya berlipat ganda. Semua ini bukan teori kosong. Sudah banyak orang yang merasakan perubahan nyata hanya dengan kebiasaan sederhana ini. Anda juga bisa merasakannya. Jangan menunggu sampai tubuh semakin lemah. Mulailah dari langkah kecil. 2-3 potong tap segar pada waktu yang tepat dengan porsi yang pas. Ingat, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Usus bisa diperbaiki. Jantung bisa lebih kuat. Tidur bisa lebih nyenyak. Semua berawal dari pilihan Anda hari ini. Jadi, apakah Anda akan mulai besok pagi? Jika Anda siap mencoba, tuliskan angka 10 di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau topik kesehatan yang ingin saya bahas di video berikutnya, tuliskan angka 1 diikuti pertanyaan Anda. Saya, Dr. Budi Hartono, akan membaca semua komentar dan berusaha menjawabnya. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada keluarga dan teman, dan subscribe channel Zulfa Hartati agar lebih banyak orang tahu rahasia sederhana untuk hidup sehat di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda panjang umur, penuh semangat, dan menikmati hidup bersama keluarga tercinta.